Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita diperkenankan untuk hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka pertama tadi kita bersama-sama untuk menjalankan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu sholat Isya secara berjamaah. Alhamdulillah, mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan mendapatkan qabul penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada bulan ini, bulan Rajab, beliau diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, yang kita kenal dengan Isra, dan dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha yang kita kenal dengan Mi'raj. Mudah-mudahan apa yang menjadi perjuangan beliau mampu kita lanjutkan dan mampu kita jalankan segala apa yang pernah beliau ajarkan kepada kita, sehingga mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita semua dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dari Allah Subhanahu wa taala, seperti yang menyampaikan apa yang menjadi hajatan kita pada malam hari ini tentang penyajian singkat tentang Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah SAW, yang ingin mengajak kita semua bersama-sama berselawat kepada baginda Rasulullah SAW.
malam ini panitia membuat satu tema dengan peringatan Isra dan Mi'raj. Kita tingkatkan kualitas iman dan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Karena memang sungguhnya iman manusia seperti kita, dia kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Itu iman kita. Kalau imannya para malaikat, dia tidak naik, tidak turun, dia tetap imannya malaikat. Tapi kalau imannya para nabi dan rasul, selalu naik, tidak pernah turun. Itu para nabi dan rasul, selalu naik, bertambah dan tidak pernah berkurang. Nah, kita yang manusia biasa ini, iman kita ini kadang-kadang dia tinggi, kadang-kadang dia rendah sekali. Dan yang paling bahaya, mudah-mudahan tidak hilang dari kita. Karena kalau sampai iman itu hilang dari diri kita, na'udzubillahi min dzalik, kemudian meninggal dunia, maka kita termasuk orang-orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Maka bagaimana cara kita meningkatkan kualitas keimanan kita? Al-imanu yazidu bi-ta'ati wa yanqusu bil-ma'siyati. Iman kita akan bertambah kualitasnya dengan memperbanyak ketaatan, kebaikan, apa yang telah menjadi kewajiban-kewajiban kita. Semakin kita perbanyak, maka kualitas keimanan kita akan semakin bertambah. Apa yang menyebabkan iman kita kendor, turun? Iman itu akan turun dengan semakin seringnya kita melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila orang sedang melakukan maksiat, bisa jadi imannya itu keluar dari dadanya. Misalnya kita mencuri. Ketika mencuri itu, iman itu sudah keluar dari diri kita. Maka bahaya. Begitu orang mencuri, kemudian ternyata ketahuan dan dibunuh oleh orang, meninggal dunia, bisa jadi orang tersebut meninggal tanpa membawa iman. Na'udzubillah. Begitu juga orang yang mabuk, sedang mabuk, imannya sedang keluar. Karena iman itu tidak mau bersama orang-orang yang sedang melakukan kemaksiatan. Dia keluar. Maka sangat disayangkan kalau ada umat Islam ketika dia melakukan kemaksiatan, kemudian nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melakukan kemaksiatan, maka itu pertanda bahwa dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, tidak membawa iman. Alhamdulillah. Maka bersyukur juga kalau orang sedang melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, kemudian nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dia husnul khatimah, mati membawa iman. Alhamdulillah. Hadirin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama yang sudah lama bukan kesini, makanya jangan agak lupa masjid yang mana sebenarnya. Padahal pernah juga ke sini. Tapi alhamdulillah ya, dengan wasilah insyaallah yang ini bahaya yang bisa bersilaturahim dia kembali di tempat ini. Kemudian apa yang dimaksud dengan iman? Iman itu dia sebuah tasdik fil qalbi, yaitu sebuah keyakinan pembenaran yang ada di dalam hati kita. Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, kemudian diamalkan dengan anggota tubuh kita. Itulah iman yang sempurna. Lisan kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar
melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang, maka itulah iman yang sempurna. Itulah iman yang sempurna yang diharapkan bagi kita untuk selalu mempertahankan keimanan itu. Kemudian apa saja yang perlu kita imani? Yang perlu kita imani tentunya yang menjadi kewajiban kita yaitu beriman. Yang pertama, percaya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau yang tanya apa maksudnya kalau Bosami percaya kepada Allah? Apa maksud dari ungkapan itu? Saya percaya kepada Allah. Apanya yang dipercaya kepada Allah? Apanya yang kita percaya? Dan sering kita mengatakan saya percaya kepada Allah. Kira-kira apanya yang dipercaya kepada Allah? Jadi pertama, yang wajib kita percaya kepada Allah, kalau dasar keimanan masyarakat secara umum, dia harus meyakini bahwa Allah itu memiliki sifat yang sempurna dan mustahil memiliki sifat yang kurang. Sekurang-kurangnya itu kita percaya. Kita yakin bahwa Allah itu ada dan memiliki sifat yang sempurna dan mustahil memiliki sifat yang kurang. Itu minimalnya bagi masyarakat awam, masyarakat umum harus menanamkan di dalam dirinya, meyakini bahwa Allah itu ada dan memiliki sifat yang sempurna. Tapi kalau kita yang lebih dalam lagi mengaji, yang misalnya orang berpendidikan, maka lebih dalam lagi. Apa yang dipercaya? Pertama, bahwa kita harus percaya Allah itu ada. Ya. Yakin dulu Allah itu ada? Mana buktinya? Hah? Mana bukti Allah itu ada? Ya. Kalau bukti dari Al-Quran banyak, karena di Al-Quran disebutkan ada lafaz Allah, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup dan yang maha mengawasi segala sesuatu. Qul huwallahu, katakan Allah itu. Jadi ada lafaz Allah berarti Allah itu. Kemudian alam semesta ini ada, siapa yang menciptakannya? Allah. Ya. Tidak mungkin alam ini ada begitu saja tanpa ada yang menciptakannya. Maka pertama, kita yakin Allah itu ada. Kedua, kalau kita yakin, ini menyangkut keimanan, kalau kita yakin Allah itu ada, maka pertanyaan selanjutnya, sejak kapan Allah itu ada? Ada yang dijawab? Sejak kapan Allah itu ada? Sejak kapan Allah Ta'ala ada? Ilmu tauhid, keimanan yang kita pelajari di dalam ilmu tauhid. Nah, maksud yang bertanya ini, yang ingin menguji masyarakat apakah masih ahli sunnah wal jamaah harus berpindah akidahnya. Berarti kalau tidak paham ini, berarti bisa jadi kemungkinan dua, kemungkinan jarang mengaji atau kemungkinan sudah pindah aliran. Kalau tidak mengaji pahami. Sejak kapan Allah itu ada? Nah, sejak lagi itulah diistilahkan dengan qiyam. Apa istilahnya? Qiyam. Nah, sifat 20 itu maksudnya.
di sini ngaji sifat 20. Kalau sudah tidak ngaji berarti sudah pindah aliran, pindah mazhab, sudah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan maka yang uji dulu sejauh mana pemahaman masyarakat kita tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga tidak mudah terpengaruh dengan keyakinan yang datang baru yang sedikit-sedikit mengkafirkan, membid'ahkan dan lain sebagainya. Tapi yang yakin kalau masih masyarakat mengadakan Isra, mengadakan Maulid, mengadakan peringatan-peringatan, berarti masyarakat kita masih tetap berpegang teguh kepada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka Allah itu memiliki sifat qidam, artinya terdahulu. Sebelum ada segala sesuatu, Allah itu sudah ada. Dan adanya Allah bukan karena sebab. Kalau kita manusia ada karena sebab pernikahan ya orang tua kita. Tetapi kalau Allah, wujudnya Allah bukan karena sebab. Itu dengan sifat yang kedua itu wujud tidak. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kalau Allah itu ada, adanya Allah sejak zaman azali terdahulu tanpa ada yang mendahului, kemudian sampai kapan Allah itu akan ada? Ya? Nah, jawabannya sifat yang ketiga, yaitu sifat bakok, jangan bakar. Bakar itu bagian makan. Bakok, apa di bakok? Jadi Allah itu kekal, tidak terbatas oleh waktu. Tidak terbatas oleh waktu. Allah itu tidak memiliki masa. Allah itu kekal. Kemudian Allah itu bagaimana rupanya? Bagaimana rupa Allah Ta'ala? Kita ngaji tentang iman. Dijawab oleh sifat yang keempat, yaitu mukhalafathuhu. Apa artinya? Jadi Allah tidak boleh disamakan dengan makhluk, tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Laisa kamitslihi, Allah itu tidak sama dengan sesuatu. Nah itu, ini secara singkatnya. Ini artinya apa? Artinya masyarakat kita di sini masih tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah, berpegang teguh kepada akidah Asy'ari dan Al-Maturidi, karena itu akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga nanti kalau ada paham yang baru masuk, tidak belajar sifat 20, maka itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi nggak usah diterima, supaya masyarakat tetap akur, kompak, utuh, rukun. Nanti kalau masuk paham baru, bisa jadi masjid ini bagi dua nanti. Bisa jadi karena sudah keyakinan yang berbeda. Ini bagian sini lain, nanti bagian sini lain. Akhirnya perang itu ribut, bangun tempat lain. Tidak akur-akur gitu. Tidak akur-akur. Maka pertahankan, pertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam kita di bidang akidah siapa? Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Itu imam yang kita ikuti di bidang tauhid, di bidang keyakinan. Hadirin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka keimanan perlu kita tingkatkan. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala perlu kita tingkatkan. Keyakinan kepada Allah dikenal dengan iman kepada Allah, kemudian iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Maka itu perlu tetap diasah dengan menghadiri majelis ilmu. Kemudian menumbuhkan
menunjukkan kecintaan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, malam inilah kita memperingati sejarah singkat ya perjalanan Isra dan Mi'raj baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang boleh sejarah sedikit ya, menyinggung bagaimana sebelum beliau diperjalankan. Jadi umur 40 beliau sudah bersolat di Gua Hira, kemudian diberikan wahyu, diangkat menjadi nabi dan rasul, maka beliau mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi, keluarga dulu ya. Kemudian ada perintah untuk berdakwah secara terbuka. Jadi mulailah datang ya tantangan-tantangan yang beliau hadapi. Sampai-sampai beliau ya, berapa kali dinego istilahnya ya, dinego ditawar oleh orang-orang kafir Quraisy itu supaya berhenti untuk berdakwah, berhenti untuk menyebarkan agama Islam. Tetapi beliau tidak pernah mengenal kata mundur untuk memperjuangkan agama Islam. Ini spirit yang harus kita pegang. Apapun ujiannya, jangan pernah berhenti untuk melanjutkan perjuangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apapun ujiannya, kalau ujian kita sekarang ini sangat kecil dibandingkan ujian yang dialami oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada tahun ke-10 istri beliau Siti Khadijah yang selalu setia memberikan motivasi, dukungan, semangat meninggal dunia. Tidak lama paman beliau meninggal dunia, sehingga pada tahun itu dikenal dengan tahun kesedihan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengundang beliau sebagai bentuk hiburan, sekaligus akan diberikan hadiah yang luar biasa untuk menjadi pegangan di dalam kehidupan itu. Maka sebelum beliau diundang, yang kita kenal dengan Isra Mi'raj itu ya, dalam ayat Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa, beliau dibelah dulu dada beliau, dibelah, kemudian dikeluarkan hati beliau, dibersihkan dari sifat-sifat yang akan mengganggu perjalanan, sifat-sifat yang tidak baik. Kemudian setelah dibersihkan, beliau diisikan 2 bekal di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, yaitu diisikan di dalam hati beliau ilmu dan hikmah. Di dalam hati beliau setelah dibersihkan baru diisikan ilmu dan hikmah. Apa pelajaran yang kita ambil? Pertama, apabila kita sebagai hamba Allah yang sedang berjalan menuju Allah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah bekali diri dengan ilmu. Bekali diri dengan ilmu. Yang kedua, bersihkan hati. Kalau kita ingin berjalan menuju Allah atau kemanapun kita pergi, bermusafir, bekali diri dengan ilmu dulu, kemudian bekali diri dengan hati yang bersih, baru tujuan kita akan bisa tercapai. Kenapa? Karena di dalam perjalanan itu banyak godaan, banyak tantangan. Kalau tidak ada bekal ilmu, kemudian hati tidak bersih, bisa dipastikan gagal kita di dalam perjalanan. Bisa dipastikan gagal. Nah, inilah ya, sebelum beliau diperjalankan, beliau dioperasi itu, dibersihkan hati itu dari penyakit-penyakit hati, kemudian diisikan dengan ilmu dan hikmah, sehingga begitu beliau di dalam perjalanan Isra, beliau mendapatkan 2 bisikan dari sebelah kanan dan sebelah kiri yang selalu memanggil ya Muhammad, ya Muhammad. Sebelah kiri juga begitu memanggil ya Muhammad, ya Muhammad.
Tapi karena hati beliau sudah bersih, sudah dibekali ilmu dan hikmah, beliau lurus saja berjalan, lurus, tidak menoleh ke kiri dan ke kanan. Tetapi beliau sempat bertanya, ya Jibril, itu yang memanggil tadi siapa? Beliau tidak lihat, tapi lurus. Nah kata Jibril, yang sebelah kanan itu adalah iblis, yang sebelah kiri itu adalah dunia. Jadi jika engkau menghadap menoleh ke panggilan sebelah kanan, bisa jadi umatmu akan dikalahkan oleh iblis. Jika engkau melihat ke kiri, mendengarkan dan memperhatikan, menyahut panggilan itu yang sebelah kiri, bisa jadi umatmu akan dikalahkan oleh dunia. Bisa jadi dikalahkan oleh dunia. Sehingga kata ulama, ya, kita ini semua dalam perjalanan menuju Allah. Semua kita ini sedang berjalan. Semakin tua akan semakin cepat, ya, dekat dengan tujuan. Kita berjalan di atas dunia, tujuan kita di dalam bumi. Kita berjalan di atas dunia, tetapi hakikatnya tujuan kita di bawah dunia. Pertama, yang akan mengganggu perjalanan kita, yang akan mengganggu ibadah kita, yaitu dunia. Dunia ini kalau kita tidak punya bekal ilmu, bisa jadi ibadah akan kalah. Bisa jadi. Berapa banyak orang meninggalkan sholat hanya karena bekerja, karena dunia. Berapa banyak orang sholat? Berarti dia sudah gagal. Ujian dunia luar biasa. Luar biasa ujian dunia. Kalau kita tidak mengerim diri kita, maka bisa jadi kita akan sampai meninggalkan kewajiban-kewajiban kita dalam agama. Kemudian ujian yang kedua setelah dunia adalah makhluk manusia. Jadi manusia ini ujian juga. Berapa banyak orang tidak sempat, ya, sholat, jangankan berjamaah sendiri, hanya karena terlalu sibuk meeting, pertemuan, membalas WA group, menjawab itu, membuka ini, terlalu banyak, sehingga ibadahnya mulai terkalahkan. Itu juga ujian. Kemudian yang ketiga, ujian yang termasuk berat, ya, bagi kita adalah ujian dari iblis. Ujian iblis, karena dia akan selalu membisikkan. Iblis ini belum puas sampai manusia ini akan mati di dalam agama selain Islam. Dia belum puas, maka digambarkan bahwa begitu manusia sakaratul maut, iblis ini datang. Ini kesempatan yang bagus bagaimana orang yang akan meninggal dunia ini harus dia meninggal dalam keadaan tidak beriman, dalam keadaan tidak beragama Islam. Bagaimana caranya? Dia membisikkan sebelah kanan, kadang-kadang rupanya dibentuk, diubah rupanya. Kadang-kadang dia menyerupai rupa ibu kita. Jadi iblis ini dia bisa menyerupai rupa ibu kita. Dia bisikkan kepada orang ini yang akan meninggal dunia ini, apa katanya, wahai anakku, aku ini ibumu yang mengandungmu, yang menyusuimu, yang merawatmu sehingga kamu besar. Aku duluan mati, sudah aku tahu bagaimana nasib orang yang mati itu, maka sebaiknya kamu mati dalam agama Yahudi. Matilah kamu dalam agama Yahudi, karena itu yang akan menyelamatkan kita. Nah, kalau kita iman kita tidak kuat, keyakinan kita tidak bagus, kita mengatakan ya saya mati dalam agama Yahudi, maka mati kita suhul khawatimah. Alhamdulillah. Yang perlu jadi keimanan dari awal. Tapi jika keimanan kita
kuat yakin bahwa tidak ada agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala selain agama Islam. Harus pertahankan itu. Jangan sampai tergabung dengan paham-paham sekarang ini agama itu semua sama, bagus semua. Ya, mengajak kita masuk surga semua. Agama semuanya bagus, itu hati-hati. Bisa jadi nanti pas sakaratul maut dia mati tidak membawa agama Islam. Karena dari awal dia sudah ragu, dia sudah meyakini semua agama sama, semua agama bagus. Sehingga ketika dia sakaratul maut meninggal dunia, sudah keyakinannya tentang Islamlah satu-satunya agama yang diridhoi Allah itu dikabulkan, ditambah dengan bisikan-bisikan iblis, bisa jadi orang tersebut meninggal tidak beragama Islam. Jadi harus hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu, jangan tergoda dengan ajaran-ajaran semua agama sama, semua agama bagus, semua agama, ya. Jadi ya, tetapi kita sebagai orang Islam harus meyakini bahwa agama Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah. Harus. Kita tidak boleh mencela agama orang, ya. Tidak boleh kita mencela agama orang. Itulah yang diajarkan oleh agama Islam, lakum dinukum waliyadin. Tetapi kita juga dilarang tidak boleh meyakini agama selain Islam. Tidak boleh. Itu bukan toleransi namanya, tetapi itu merusak agama, mencampur adukan agama. Nah, ini perlu yang sampaikan supaya kita hati-hati. Sekarang ini banyak pemahaman, banyak ajaran yang sedikit demi sedikit akan mengikiskan akidah keimanan umat Islam. Jadi harus hati-hati. Begitu setan ini tidak berhasil dari sebelah kanan, dia akan beralih ke sebelah kiri, kadang-kadang merubah wujudnya seperti wujud ayah kita. Kalau tadi kan ibu kita tidak berhasil berubah menjadi ayah kita. Apa yang dibisikkan? Wahai anakku, aku ini ayahmu dulu yang bekerja keras mencarikan nafkah sehingga kamu bisa sekolah, bisa besar. Saya bantu pulang untuk bekerja, dan sekarang saya sudah mati duluan. Saya sudah tahu bagaimana kehidupan orang setelah meninggal dunia. Maka sebaiknya saya sarankan matilah kamu dalam agama Nasrani, karena agama itulah yang akan menyelamatkan kita. Nah, kalau kita bilang begini nama dia bapak kemudian mati, alhamdulillah mati dalam keadaan murtad, keluar dari agama Islam. Ini bahaya. Maka latih dari sekarang diri kita, yakinlah bahwa agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam, tanpa mencela agama yang lain. Itu ajaran Islam. Maka iblis ini luar biasa, godaannya luar biasa. Itu ketika sakaratul maut. Sebelum kita sakaratul maut juga tetap digoda. Apa dibilang? Pertama, setan itu akan menggoda kita supaya kita tidak beribadah kepada Allah. Supaya tidak beribadah, udah nggak usah sholat. Ngapain sholat? Toh juga tetap miskin, ya. Toh juga kehidupannya begitu saja. Itu banyak orang nggak sholat itu jadi kaya, ya. Di Amerika orang nggak ada yang sholat di sana tapi kaya-kaya. Ini Islam sholat, bentar-bentar sholat, nggak kaya-kaya. Itu bisa. Nah, bisa. Nah, maka kalau datang bisikan seperti itu, kalau kita sudah punya ilmu, sudah punya hikmah, sudah punya bekal, maka kita akan bisa menjawabnya. Nah, kalau datang bisikan begitu, kira-kira perlu menjawab apa? Gak usah sholat, gak usah ibadah. Kira-kira apa kita jawab?
Misalnya datang berumur ini ada rasa malas atau rasa sholat, maka cara menjawabnya kata ulama ini sebagai ilmu ya, bekal. Kalau datang bisikan malas sholat, malas ibadah, maka kita harus jawab karena itu bisikan iblis. Dia mengajak kita supaya jangan terus ibadah. Maka kita jawab, wahai iblis, aku ini akan meninggal dunia. Dan orang meninggal dunia itu perlu bekal. Bekal orang meninggal dunia itu adalah ibadah. Maka bagaimana mungkin aku akan meninggal dunia tanpa bekal, yaitu tanpa ibadah? Itu cara kita menjawabnya. Kalau datang tiba-tiba kepada kita, dan ini bisa jadi datang kepada kita, rasa malas untuk sholat, malas ibadah, itu bisa. Maka cepat dijawab, aku ini akan meninggal dunia perlu bekal. Bekal itu adalah ibadah. Jawab begitu saja, maka akan kalah iblis. Kemudian apakah iblis itu berhenti? Ya, dia akan lanjut lagi. Apa di yang kedua? Ya, kalau bisa ya silahkan ibadah, silahkan sholat. Tetapi kalau bisa nanti saja setelah tua. Kalau bisa nanti saja setelah tua, kalau sadar, kalau tobat, kalau rajin. Kalau sekarang kan masih muda, masih banyak kesempatan. Nah, kalau ingin rajin nanti saja setelah tua. Karena nggak ada artinya kalau muda rajin kemudian tua-tuanya menjadi nakal, nggak ada artinya. Lebih bagus mudanya nakal tapi tuanya rajin, itu lebih bagus. Maka nanti saja. Itu hati-hati juga. Ya, banyak anak-anak muda kita terjerumus kebisikan yang berbeda. Sehingga apa? Dia ibadahnya malas, nakal, dan sebagainya. Maka kata ulama, kalau datang bisikan yang kedua ini, maka cara kita menjawabnya adalah, wahai iblis, la adri ajali, saya tidak tahu ajal saya seperti apa. Bisa jadi besok meninggal dunia, bisa jadi saya tidak sempat sampai tua. Jadi saya tidak tahu masalah ajal. Yang penting dari sekarang saya harus rajin ibadah. Nah, itu cara menjawabnya. Kalau datang bisikan seperti itu. Kemudian apakah iblis berhenti? Ya, dia cari cara lain. Apa katanya? Oke lah, silahkan sholat, ya, silahkan ibadah. Tetapi kalau bisa cepat-cepat saja, karena masih banyak pekerjaan yang lain. Jadi sholatnya tergesa-gesa, wudhunya tergesa-gesa, sholatnya tergesa-gesa, bacaannya tidak pas, tumaninahnya tidak ada. Maka iblis ini menginginkan kita sholat, tetapi hanya rupanya kita sholat, rukun dan syaratnya tidak sempurna. Itu artinya apa? Ibadah yang kita lakukan tidak ada nilainya, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini termasuk bisikan. Maka kita jawab, wahai iblis, sedikit ibadah tetapi berkualitas lebih baik daripada banyak tetapi tidak lengkap rukun dan syarat. Jadi memang harus dialog dengan diri kita, itu harus terdialog. Begitu datang godaan, lawan dialog. Kalau kita biarkan, kalah kita. Jadi harus dilawan. Apakah iblis berhenti sampai di situ? Tidak. Dia masih melawan kita dengan jalan yang lain. Apa katanya? Kalau kamu sudah sholat dari muda bagus, kemudian sholatmu lambat, tidak tergesa-gesa, rukun dan syaratnya sempurna, berarti kamu ini pasti akan disenangi oleh orang, pasti akan disenangi oleh orang, pasti akan dipuji oleh orang. Kalau sholat kita seperti itu, bacaannya bagus, suaranya bagus, rukunnya bagus, syarat-syaratnya bagus, maka orang pasti akan menerima. Dia maksudnya tidak baik. Apa maksud iblis memuji kita seperti itu? Supaya di dalam ibadah itu muncul di dalam hati kita itu untuk mendapat
supaya kita riak. Riak itu kan bahaya. Ibadah bukan karena Allah, itu termasuk syirik. Tetapi syirik kecil terutama. Kenapa riak itu dikatakan syirik kecil? Karena orang yang riak itu beribadah bukan karena Allah, tetapi karena mengharap pujian, sanjungan selain Allah. Begitu di akhirat nanti orang-orang yang riak itu meminta pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan tidak ada pahala dariku karena dulu kamu beribadah bukan karena aku tetapi karena manusia, karena mengharap pujian manusia. Nah, ini yang diinginkan oleh iblis itu. Kita kelihatannya saja rajin, tetapi hati kita sudah dirusak. Beribadah bukan karena Allah tetapi karena mengharap pujian. Itu yang diinginkan. Maka kalau datang bisikan seperti itu, ya, maka jawab dengan jawaban wahai iblis, karena dia cukup bagi Allah. Saya tidak perlu dipuji oleh siapapun. Saya cukup mengharapkan pujian dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus dibalas. Apakah iblis berhenti sampai di situ? Belum. Masih dia goda kita. Apa dikatakan? Kalau kamu sudah seperti ini, sholatnya bagus, kemudian sudah ikhlas karena Allah, tidak mengharap pujian dari siapapun, berarti kamu ini orang luar biasa. Maksudnya apa? Supaya kita wujud merasa aku ini orang hebat, bisa sholat yang sempurna, bisa ikhlas, artinya orang hebat. Supaya wujud. Orang yang wujud membanggakan diri itu bisa membatalkan pahala-pahala ibadah yang dia lakukan, dan itu yang diinginkan oleh iblis. Maka obatnya, jemaah sekalian, kalau datang penyakit itu, penyakit wujud membanggakan diri, maka segera obati diri dengan membaca hadza min fadli rabbi. Semua ini karena karunia dari Allah. Saya bisa sholat karena Allah yang menggerakkan. Saya bisa sedekah karena Allah yang menggerakkan. Bukan karena diri saya, tetapi semuanya karena Allah. Nah, itu obat untuk wujud. Ya, obat untuk wujud. Kemudian apakah iblis berhenti menggoda kita? Belum. Dia datang lagi menggoda kita dengan godaan yang luar biasa. Kalau kita nggak tahu ilmunya, bisa jadi kita mempercayainya. Apa katanya? Kamu ibadah, ya, walaupun rajin, tetapi jika takdirmu masuk neraka, ya masuk neraka. Itu katanya. Orang nakal, walaupun dia nakal, kalau takdirnya masuk surga, ya masuk surga. Jadi dia membandingkan takdir. Kalau kamu rajin sholat, rajin ibadah, rajin sedekah, rajin puasa, rajin yang lain, tetapi karena ketentuan takdirmu akan masuk neraka, ya masuk neraka. Masuk neraka itu. Walaupun orang nakal, kalau takdirnya akan masuk surga, ya masuk surga. Begitu. Ini bisikannya yang luar biasa. Ya, kalau kita tidak punya bekal ilmu dan hikmah, bisa jadi kita katakan benar juga. Ya, benar juga. Ya, tergantung takdir. Kalau takdir saya masuk surga, ya kita. Kalau nakal-nakal sama masuk surga. Nah, maka kalau datang bisikan seperti itu, cara kita yang mudah lah untuk menjawabnya. Wahai iblis, saya ini beribadah karena Allah, bukan karena surga ataupun neraka. Ya, kalau itu urusan Allah, terserah. Mau masuk surga, mau neraka, terserah Allah. Yang penting saya beribadah karena menjalankan perintah Allah. Hadirin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang akan mengganggu perjalanan kita, sebagaimana Isra' Mi'raj Rasul sallallahu alaihi wasallam akan diganggu di dalam perjalanan, tetapi karena beliau sudah dibekali ilmu dan hikmah dan dibersihkan hati beliau lurus. Begitu juga kita. Kita ini sesungguhnya sedang Isra', sedang berjalan, sedang diperjalankan,
sampai kepada nanti kita meninggal dunia dan sampai pada akhirnya masuk surga. Yang terakhir, godaan yang paling berat bagi kita, ya, lebih berat dari godaan iblis, godaan setan adalah godaan hawa nafsu. Ini yang lebih berat. Kalau iblis, dia godaannya dari luar, dunia godaan dari luar, manusia godaan dari luar. Tetapi kalau hawa nafsu ini godaan dari dalam diri kita. Melawan hawa nafsu artinya melawan diri sendiri. Melawan diri sendiri. Ibarat kata hawa nafsu adalah musuh dalam meskipun. Kalau iblis, dunia, kemudian manusia itu musuh dari luar. Maka lebih berbahaya musuh dalam selimut daripada musuh di luar selimut. Lebih berbahaya. Maka nafsu ini sangat berbahaya. Hadirin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah, ya, hikmah sebelum baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diperjalankan, beliau dibelah dulu dada beliau, kemudian dibersihkan hati beliau, kemudian dimasukkan ilmu dan hikmah sehingga perjalanan beliau lulus tanpa hambatan. Hikmahnya apa? Kita sebagai umat beliau, supaya kita lulus di dalam perjalanan hidup ini, bekali diri dengan ilmu dan hikmah, selalu bersihkan hati, jangan kotori hati kita dengan penyakit-penyakit hati. Begitu ada penyakit hati, bersihkan banyak zikir istighfar. Insyaallah perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala akan lulus selamat dan mudah-mudahan masuk surga yang diberi hisab. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dari Allah Subhanahu wa taala. Wah, panggil dalam diri. Ya, kayaknya cukup sudah ya. Asas 10 insyaallah. Ini masih baru soalnya, belum kita bicara jawabnya. Karena ini sejarah perjalanan lama, okay? Perjalanan yang lama dalam arti kalau kita pisahkan apa saja yang terjadi dari mulai Isra sampai ke Mi'rajnya, maka dia butuh waktu yang lama. Tapi mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi pegangan kita di dalam kehidupan ini, sehingga kita tahu kita ini sedang berjalan, punya bekal ilmu, dan insyaallah akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita akhiri majelis kita pada malam hari ini. Kita kembali berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi
wabarakatuh.